Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Jurnal Sagara. Cerita ini ditulis oleh Erza Pratama. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Jurnal Sagara. Gelap. Itulah malam. Bulan menjadi utusan langit untuk menyingkirkan cahaya dari muka bumi. Orang-orang bilang maghrib adalah waktu pergantian alam, di mana alam gaib memulai aktivitasnya. Mungkin menurut sebagian orang itu adalah hal yang tidak terlalu penting, mengingat orang-orang tersebut tidak bisa melihat mereka. Berbeda dengan orang yang sedang duduk di dekat sumur tua di tengah hutan itu. Kini ia sedang duduk sambil menangis. Anak itu berada di tengah hutan karena sedang bermain petak umpet dengan saudaranya. "Ayo pulang." Seorang anak lainnya datang menjemput bocah yang sedang menangis itu. Mereka adalah kakak beradik, Alan dan Enrico. "Aku takut, Kak." Memang sejak kecil ia mampu melihat mereka yang tidak kasat mata. Ketika pergantian sore ke malam, Enrico selalu ketakutan. Tak jarang ia menangis. "Gak usah dilihat, kalau kamu lihat, sini naik." Alan berjongkok untuk menggendong adiknya seperti biasa. Naik ke pundak Alan yang berbeda 2 tahun di atasnya. Sambil menggendong adiknya, Alan segera berjalan menuju rumah, mengingat hari mulai redup. Ketika melewati sebuah jembatan, Anne mencengkeram pundak Al. "Tutup matanya, jangan takut." Alan menyadari ketakutan adiknya. Tepat di sebelah Alan ada seorang wanita berwajah hancur yang mengikuti mereka berdua. Al tidak bisa melihat wanita itu seperti Anne, makanya ia berjalan santai sambil terus melangkah. Enrico hanya bisa pasrah dan berdoa agar mereka cepat sampai di rumah. 200 meter berjalan, akhirnya mereka berdua tiba di pinggir hutan. Terlihat rumah kabin tak jauh di depan. Begitu pintu rumah terbuka dan kedua anak itu masuk ke dalam, Mira langsung berdiri dari kursi dengan tangan menyilang di dada. Ekspresinya terlihat kurang ramah untuk anak-anak. "Main terus, kalian pikir ini jam berapa? Udah dibilang kalau main jangan sampai maghrib, masih aja nggak ngerti." Alan menggaruk kepalanya yang tidak gatal, mencoba tersenyum untuk mencairkan suasana. Enrico hanya menunduk, tidak berani menatap mata gusar ibunya. "Mir, jangan terlalu keras sama mereka. Alan dan Enrico kan masih anak-anak." Mira menghela napas panjang lalu menoleh ke arah Arif yang sejak tadi hanya diam di sudut ruangan. Tatapannya kembali mengarah pada kedua anaknya lagi, tapi kali ini agak melunak. "Mandi dulu sana, terus sholat dan makan." Al dan En pun pergi dengan jurus 1000 langkah menuju kamar mandi. Mereka sangat takut pada murka ibunya. Setelah membersihkan diri di kamar mandi, Alan dan Enrico menunaikan sholat. Usai beribadah, mereka langsung menuju meja makan. Tempat hidangan malam sudah tersaji. Waktu sudah merambat ke larut. Alan lebih dulu terlelap sementara Enrico masih terjaga. Lampu kamar sudah mati. Dari balik jendela, pandangan Enrico terpaku pada wanita yang mengikutinya sejak di jembatan tadi. Dari senja, makhluk itu berdiri di luar menatap masuk di balik kaca. Sosoknya membuat bulu kuduk Enrico berdiri. Ia memalingkan wajah tapi tubuhnya membeku. Malam itu Enrico tidak bisa tidur. Saking tidak bisa tidur karena diselimuti rasa takutnya, Enrico akhirnya bangkit dari tempat tidur dan berjalan cepat menuju kamar ibunya.
Dengan napas memburu dan mata berkaca-kaca, ia mengguncang bahu Mira yang setengah tertidur. Lalu berbisik dengan suara gemetar bahwa ada yang mengintip dari luar jendela kamarnya. Mira bangun meskipun ia telah menabur garam murni di pinggiran rumah untuk menangkal makhluk-makhluk tersebut masuk ke dalam rumah. Tetap saja fakta bahwa anaknya Enrico sedang ketakutan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Mira berjalan keluar membawa sebuah besi batangan. Mau kemana? Sebentar ada yang ganggu Enrico, jawab Mira sambil membuka pintu rumah dan berjalan ke halaman samping. Arif sudah akrab dengan hal-hal mistis yang menikahi Mira yang notabene wanita indigo. Mira bisa melihat dan merasakan hal gaib di sekitarnya. Selain itu, Mira juga memanfaatkan kemampuannya untuk membantu orang-orang yang mengalami gangguan mistis. Tak sedikit dari mereka yang mengincar Mira. Oleh karena itu, Mira menangkal kehadiran mereka dengan beberapa cara. Salah satunya menabur garam kasar di sekitar rumah. Garam kasar yang digunakan Mira berasal dari laut, dipercaya mengandung energi alam yang kuat. Air laut mengandung mineral dan memiliki sifat konduktif yang tinggi, mampu mempengaruhi medan elektromagnetik di sekitarnya. Ketika air laut menguap dan menjadi garam, energi tersebut masih tersimpan di dalam kristalnya. Gelombang elektromagnetik dipercaya menjadi salah satu bentuk eksistensi makhluk halus. Dan garam laut dengan konduktivitas alaminya diyakini dapat mengacaukan atau mengganggu stabilitas gelombang itu. Itulah sebabnya banyak budaya yang meyakini garam laut sebagai penghalau energi negatif atau entitas spiritual. Makhluk tak kasat mata tidak memiliki jasad dan fisik, sehingga terbebas dari ikatan molekul dan atom. Karena itulah mereka tidak bisa dilihat oleh manusia secara langsung, akan tetapi makhluk gaib memiliki keterikatan dengan gelombang energi sehingga tidak sedikit alat pendeteksi radar mampu melacak keberadaan mereka. Mau apa? Ucap Mira ketus pada sosok yang berdiri di depan jendela kamar anaknya. Sosok itu menoleh tanpa menggerakkan tubuhnya. Hanya kepalanya saja yang memutar. Ia menyeringai sambil menunjuk ke arah kamar. Ini bukan kali pertama Enrico diikuti oleh mereka, dan Mira selalu mampu mengusir makhluk-makhluk yang mengganggu anak-anaknya. Kini Mira berjalan ke arah sosok tersebut. Pergi atau aku hajar. Ia menggenggam besi di tangannya dengan sangat erat. Wanita itu malah cekikikan seolah sedang meledek. Mendengar tawanya, Mira agak merinding. Tetapi dengan cepat ia langsung memukul makhluk tersebut hingga sosoknya menghilang menjadi kepulan asap hitam. Mira menghela napas dan berjalan kembali ke dalam rumah. Ia menggandeng Enrico yang masih ketakutan, lalu mengantarnya kembali ke kamar. Setelah memastikan anaknya tenang dan bisa tidur, Mira beranjak ke kamarnya sendiri. Ia merebahkan tubuh di kasur dan mencoba memejamkan mata, berharap malam segera berlalu. Ketika hening menjadi kuasa di tengah kehampaan malam, Mira terbangun dari tidurnya. Ia menatap jam dinding, rupanya sudah masuk tengah malam. Samar-samar ia mendengar suara langkah di teras rumah yang berlantaikan kayu. Ia bangun dan berjalan ke ruang tamu untuk mengintip siapa yang berjalan di teras rumahnya. Namun baru saja melangkah keluar dari kamar dan menyalakan lampu, Mira terbelalak mendapati garam yang ia tabur di sekeliling bagian dalam rumah kini berwarna hitam pekat. Melihat itu sontak ia segera berlari ke kamar anak-anaknya sambil memanggil suaminya, Arif. Ketika Mira membuka kamar putranya, ia melihat Enrico sedang berdiri membelakanginya. Anak itu sedang menatap keluar jendela sementara Al masih tertidur pulas. Enyang sadar bahwa Mira datang segera menoleh dengan wajah pucat ketakutan. Ibu, ada manusia kepala kambing. Mendengar ucapan anak itu, Mira langsung berlari menutup mata En, lalu menutup gorden jendela yang terbuka lebar. Ada apa sayang? Bawa anak-anak pergi dari rumah, seru Mira dengan wajah tak kalah pucat dari Enrico. Tanpa banyak tanya, Arif langsung menarik tangan Enrico dan menggendong Al dengan sigap. Mira menyemprotkan parfum beraroma bawang putih ke mereka bertiga untuk menyamarkan aroma tubuh mereka.
Harapannya makhluk yang sedang memburu mereka tidak bisa melacak jejak lewat bau. Mira mencium kening anak-anaknya. Bawa mereka ke rumah ibu. Arif mengangguk dan segera pergi meninggalkan Mira lewat pintu belakang. Pergerakan Arif agak lambat mengingat dirinya menanggung berat dua manusia kecil. Ia berhenti di pinggir jalan dan memberhentikan sebuah mobil taksi yang saat itu kebetulan lewat. "Pak, tolong antar anak-anak saya ke alamat ini." Ia memberikan secari kertas pada sopir taksi itu dan memberikan sejumlah uang yang lebih dari tarif normalnya. Alia masih setengah sadar masuk ke dalam mobil bersama dengan Anne yang terus menatap ke dalam hutan, mungkin karena takut. Bocah itu tidak mampu berkata-kata. Arif menunduk dan mengusap kepala Enrico yang duduk di kursi tengah mobil. "Kalian tinggal dulu di rumah nenek ya, nanti ayah dan ibu nyusul," ucap Arif pada Enrico, dibalas anggukan kepala oleh bocah itu. Ia mengecup kening Al dan Anne lalu menutup pintu mobil. Arif berjalan kembali masuk ke dalam hutan untuk menjemput Mira, sementara supir taksi itu melanjutkan perjalanan ke alamat yang sudah diarahkan. Sejak malam itu, Alan dan Enrico tidak pernah melihat kedua orang tua mereka lagi. Kakak beradik itu hidup bersama nenek mereka di kota. Berita mengatakan bahwa Mira dan Arif terbunuh oleh hewan buas yang kebetulan berkeliaran di sekitar rumah mereka. Namun sampai saat ini jasad mereka tidak pernah ditemukan. 8 tahun berlalu. Enrico, panggil Alan sambil mengguncang-guncang tubuh adiknya. Anne terbangun dengan napas terengah-engah dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Sudah beberapa waktu belakangan ini ia selalu memimpikan ibunya. Mira seakan mengatakan sesuatu padanya, tetapi tak jelas pesan apa yang hendak disampaikan oleh Mira. Dalam mimpi itu sosok Mira tampak berdiri di tengah lingkaran api, tubuhnya terikat di atas sebuah altar batu tua. Di sekelilingnya berdiri sosok-sosok bertopeng kambing, entah manusia atau bukan, yang jelas mereka menyeramkan. Mira tampak berusaha memperingati sesuatu, mulutnya bergerak, tapi tak ada suara yang keluar. Mimpi buruk lagi. Anne hanya mengangguk masih dengan napas terengah-engah. "Ya udah, sekarang tidur lagi, Gi." Alan kembali merebahkan diri sambil menutup diri dengan selimut miliknya. Perlahan matanya terpejam kembali. Kini mereka berdua bukan lagi bocah ingusan. Al sudah hampir menginjak usia 17. Sekarang ia duduk di kelas 3 SMA. Sementara Anne duduk di kelas 1 SMA. Mimpi buruk itu ulah setan. Tutur Anne memecah keheningan mendengar pernyataan Enrico. Alan membuka matanya kembali. Setan itu gak ada, kita udah bukan anak-anak lagi, Anne. Ya, Alan tumbuh menjadi orang yang skeptis dan realistis. Ia tak percaya akan adanya eksistensi mereka yang tidak terlihat. Enrico pun paham ia tidak bisa memaksa Alan untuk selalu percaya padanya yang mampu melihat hal-hal mistis. Mereka itu ibarat air dan api. Kini Enrico kembali berbaring dan menyelimuti diri dengan selimut miliknya. Ia memaksa matanya terpejam, berharap mimpi buruk itu tidak mampir kembali, setidaknya untuk malam ini. Tinggal menghitung hari, Alan akan menginjak usia 17 tahun. Ia akan segera menjadi pria dewasa yang memiliki KTP. Di usianya yang tergolong muda itu, Alan bisa mengendarai motor dan mobil sehingga ia juga berniat langsung membuat SIM untuk keduanya. "Traktiran dong." "Belum juga ulang tahun, nanti." Balas Alan terkekeh. Tak seperti Alan yang mudah bergaul dan punya banyak teman, Enrico justru sering menyendiri. Ia kerap dianggap aneh, freak, kata beberapa orang. Anne sering terlihat bicara sendiri dan melakukan hal-hal aneh di mata orang awam. Dari sejak kecil saat malam datang, ia tidak pernah keluar rumah seperti Alan. Sore itu sepulang sekolah, Alan menghampiri Anne yang sudah menunggu di gerbang. "Hari ini ada yang gangguin kamu gak?" tanya Alan sambil menyerahkan helm. Enrico menggeleng pelan. Mereka memang selalu pulang bersama. Alan naik motor dan Anne duduk tenang di belakangnya. Anne tidak pernah mengadukan perundungan yang ia alami, karena Alan akan selalu membalas dengan tangan. Bagi Alan, ia dan Anne hanya punya satu sama lain.
Tak banyak percakapan mereka di atas motor hingga akhirnya mereka tiba di rumah nenek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab nenek yang berada di kursi goyang sambil menonton televisi. Sekolah mereka memakai sistem full day, berangkat pagi dan pulang hampir petang. Sisa waktu biasanya mereka habiskan bermain video game, lalu mengerjakan tugas. Kadang Alan keluar rumah untuk nongkrong, sementara Anne lebih memilih diam di rumah. Malam ini Alan memiliki janji dengan teman-temannya. Sehabis maghrib ia pergi keluar untuk nongkrong di warung kopi yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Nek, aku keluar dulu sebentar ya. Jangan pulang malam-malam. Iya, Nek. Ia keluar dan berjalan kaki menuju tempat yang dijanjikan. Alan berjalan kaki ke warung kopi langganannya tak jauh dari rumah, tapi baru beberapa langkah ia mendengar ada suara yang memanggilnya samar. Ia menoleh, namun tak ada siapa-siapa. Jalanan memang ramai, tapi tidak satu pun wajah yang dikenalinya. Mungkin Alan yang lain, pikirnya lalu melanjutkan langkah. Sesampainya di warkop, ia disambut oleh teman-temannya. Muka lu pucat, Al. Sakit lu? Kagak, ini mah nanti juga biasa lagi. Al duduk sambil memesan teh manis hangat. Obrolan malam itu mengalir seperti biasanya, berkutat di seputar dunia sepak bola, game, cewek, dan candaan saling ledek. Tapi Alan tidak seperti biasanya. Ia lebih banyak diam dan hampir tidak pernah ikut berbicara. Sesekali ia memegang kepalanya yang terasa semakin pusing. Gue pulang dulu deh, kayaknya gue sakit nih. Di perjalanan pulang, bisikan-bisikan aneh kembali terdengar. Ia mencoba cuek. Langkahnya cepat menuju rumah. Begitu sampai ia langsung masuk kamar dan menjatuhkan diri di kasur. Tumben udah pulang jam segini. Sakit nih kayaknya. Mendengar jawaban Al, Anne segera mematikan konsol permainan dan berjalan memadamkan lampu. Setelah itu ia merebahkan diri di tempat tidurnya yang berada di sebelah kasur Al. Jarak tempat tidur mereka hanya terpisah oleh sebuah lemari kecil berbentuk kotak. Udah mainnya. Udah malam waktunya tidur. Malam makin larut. Al mulai berkeringat. Ia meracot tak jelas akibat mimpi buruk. Anne terbangun dari tidurnya dan berusaha untuk membangunkan Al. Ia menggoyangkan tubuh kakaknya hingga terbangun. Malam yang semakin larut, Alan mulai tampak gelisah dalam tidurnya. Keringat membasahi tubuhnya, nafasnya memburu, bibirnya terus merasa tak jelas seolah sedang dihantui sesuatu dalam mimpi. Enrico terbangun karena suara lirik kakaknya yang terus menggumam. Ia duduk di ranjang, menatap Alan yang tampak tersiksa dalam tidurnya. Al, bangun Al. Panggil Anne pelan sambil menggoyangkan tubuh kakaknya. Alan justru makin gelisah, tangannya mencengkeram selimut seperti sedang melawan sesuatu. Anne mulai panik, ia menggoyangkan Alan lebih kuat. Al, bangun! Akhirnya Alan membuka mata dengan napas terengah-engah. Matanya liar menatap sekeliling kamar yang temaram, seolah belum sepenuhnya sadar bahwa ia sudah terbangun dari mimpi. Mimpi buruk. Alan berusaha mengatur napasnya yang tergopoh-gopoh bak dikejar hantu. Ambil wudhu sana. Setan itu. Setan mulu. Gak ada yang namanya setan di dunia ini, Anne. Anne menunduk. Ia tidak berani menatap Al yang terlihat marah. Menyadari kesedihan di raut wajah adiknya, Al beranjak dan duduk di samping Anne. Ia memeluk adiknya. Sorry, gak bermaksud ngebentak kamu, Anne. Enggak apa-apa. Merasa bersalah telah membentak adiknya, Alan beranjak dari kasur Anne dan segera menuju kamar mandi. Ia mengambil air wudhu dan kembali tidur. Alan meriang, tubuhnya menggigil hebat. Suhu tubuhnya mencapai 40 derajat Celcius. Ia sudah bolak-balik ke dokter, cek darah, bahkan menjalani tes kultur darah. Hasilnya semua normal, tidak ada infeksi bakteri, tidak ada tanda-tanda penyakit berat. Namun Alan justru semakin lemah. Sesekali kejang dan terus diteror mimpi-mimpi buruk.
Besok adalah ulang tahunnya yang ke-17. Tapi hari ini Alan hanya bisa terbaring di kasur. Matanya sayu menatap langit-langit. Enrico berdiri di sisi ranjang yang membawa kantong plastik dan meletakkannya di atas meja. Kak, sekali aja izinin aku nolongin kakak. Mau ngapain emangnya? Ini bukan penyakit medis, ini gangguan setan. Alan terdiam. Ia terlalu lelah untuk membantah dan berdebat panjang kali ini. Pada akhirnya ia membiarkan Anne melakukan apapun yang ingin ia lakukan. Enrico mengeluarkan daun kelor, bawang putih lanang, 3 butir telur kampung, dan sirih merah dari dalam kantong itu. Kita tunggu maghrib. Di waktu itu setan keluar dari rumah-rumah mereka. Anne mengambil spidol hitam dan menuliskan sebuah tulisan aksara Jawa pada kulit telur itu. Sementara daun kelor dan bawang putih dibiarkan begitu saja di atas nampan yang ia sediakan. Sejak kapan Anne bisa menulis sono coroko? Menjelang petang, Anne duduk bersila di lantai. Mulutnya berkomat-kamit membaca sesuatu yang Alan tidak mengerti. Setelah azan maghrib berkumandang, tubuh Alan mendadak panas membara. Ia menjerit, menggeliat kesakitan, keringat membanjiri tubuhnya. Rasanya seperti dibakar dari dalam. Keringat bercucuran membasahi kasur. Anne bergeming lalu melakukan gerakan seperti menarik sesuatu dari tubuh Alan, lalu memindahkannya ke dalam telur yang ditulisi mantra tadi. Proses itu berlangsung sekitar 7 menit. Setelah itu Anne memberikan Al segelas air putih yang bercampur dengan sirih merah guna menurunkan panas demamnya. Minum ini. Alan menengguknya perlahan. Setelah itu Anne berjalan keluar membawa telur beraksara Jawa keluar dari kamar. Kira-kira 10 menit berselang Anne kembali ke kamar. Ia menatap Al yang tampaknya sudah membaik. Dunia jin dan setan gak jauh beda sama manusia, Kak. Mereka punya kehidupan sendiri. Mereka tinggal di pohon, bebatuan, dan di mana saja. Bisa aja tanpa sadar kakak mengganggu mereka, makanya mereka marah dan menyerang. Yang aku lakuin tadi itu cuma mindahin mereka ke telur, terus aku kubur di luar biar nggak balik lagi. Sebenarnya secara nalar, Alan tidak ingin menerima ucapan Enrico, tapi mengingat bahwa pengobatan tersebut sukses, Alan setidaknya menjadi percaya bahwa ada alam lain yang bersinggungan dengan alam mereka. Ya, Alan percaya akan adanya eksistensi makhluk halus. Setelah pengobatan yang dilakukan Enrico, Alan benar-benar sembuh total. Malam ini nampaknya ia dapat tidur nyenyak. Namun kenyataannya ketika gelap semakin menyatu dengan malam, Alan tetap tidak bisa tidur hingga pada satu titik. Ia memutuskan untuk menonton televisi di ruang tengah. Barangkali suara latar bisa menenangkan pikirannya yang masih dihantui mimpi buruk. Sesampainya di ruang tengah, ia mendapati televisi sudah menyala, menampilkan saluran kosong. Hanya ada semut-semut digital yang mengisi layar. Ia menatap kursi goyang milik nenek yang bergoyang di depan televisi. Nek, ketiduran? Tak ada jawaban. Ia melangkah pelan mendekati kursi. Nek? Alan berpikir mungkin nenek ketiduran di kursi goyangnya, tapi saat ia sudah cukup dekat, Alan melihat tangan kurus bertengger di pegangan kursi. Ia berdiri tepat di sampingnya lalu menoleh. Nek. Matanya terbelalak mendapati seorang wanita tua. Tetapi bukan neneknya. Wanita tua itu sedang menatap ke arah televisi dengan pandangan kosong. Siapa? Alan memicingkan mata. Wanita itu perlahan menoleh ke arahnya dan tersenyum lebar. Matanya yang hitam pekat menambah kesan ngeri terhadap penampilannya. Alan hendak kabur, tetapi nenek itu melompat dan mencekik lehernya. Alan berusaha melepaskan diri, tapi cekikan itu terlalu kuat. Alan! Alan tersentak bangun, napasnya memburu. Ia duduk dengan tubuh basah oleh keringat. Ternyata kejadian tadi hanyalah sebuah mimpi buruk. Ambil wudhu sana. Lagi-lagi mimpi buruk ya. Alan
Alan menuju kamar mandi dan mengambil air wudhu untuk menenangkan diri. Setelah itu ia keluar kamar karena merasa haus, tapi langkahnya terhenti di ruang tengah. Pemuda itu mendapati televisi yang tengah menyala dan menampilkan sebuah acara berita. Ia merasa sangat dejavu, tetapi setidaknya kali ini bukan saluran kosong. Nek. Kursi goyang milik nenek bergoyang seolah-olah memang ada orang yang bersandar di sana. Dengan ragu Alan berjalan menghampiri kursi itu. Nenek. Alan menatap sebuah tangan bertengger di atas pegangan kursi persis yang ia lihat di mimpinya. Ia menengguk ludah tetapi masih memberanikan diri untuk terus melanjutkan langkahnya hingga pemuda itu berdiri tepat di samping kursi. Ditatapnya nenek yang sedang tertidur. Merasa lega karena itu adalah neneknya, Alan menghela napas sambil mengusap dada. Namun suara dari belakang mengejutkannya. Kenapa, Al? Alan sontak menoleh ke belakang, tepat ke arah pintu kamar nenek yang terbuka. Nenek keluar dari kamar menatap Alan dengan heran karena merasa dipanggil. Refleks Alan kembali menoleh ke kursi, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Sosok yang tadinya duduk di sana kini lenyap di telan bumi. Jangan lupa matikan TV-nya kalau sudah selesai nonton, kata nenek lalu kembali masuk ke kamar seolah tak terjadi apa-apa. Alan terdiam 1000 bahasa menatap neneknya yang masuk lagi ke kamar. Ia mematikan televisi, lalu melangkah cepat ke kamarnya. Tanpa sepatah kata, ia merebahkan diri dan menarik selimut menutupi tubuhnya. Matanya tertutup namun jantungnya masih berpacu dengan cepat. Terus siapa yang tadi? Semenjak ulang tahunnya yang ke-17, Alan sering mendengar bisikan-bisikan dan juga tak jarang melihat penampakan. Ia mulai bertanya-tanya apakah ini yang selalu dilihat oleh Enrico atau murni hanya sebatas halusinasinya saja. Rasanya Al ingin bertanya tetapi ia gengsi untuk menyinggung hal tersebut. Semenjak itu pula Alan jarang berkumpul dengan teman-temannya. Terutama di malam hari, banyak hal yang berubah dari sikapnya. Tentu saja Enrico menyadari perubahan kakaknya, tetapi ia juga tidak ingin menyinggung masalah apa yang sedang dialami oleh Alan. Enrico hanya menunggu waktu yang tepat, menunggu Alan siap untuk bercerita perihal masalahnya. Enrico yang sedang asik bermain game menoleh ke arah Alan. Apa selama ini yang kamu lihat itu menyeramkan? Enrico paham kemana arah pembicaraan ini. Ia juga bukan anak yang bodoh. Jika Al bertanya tentang hal yang tidak pernah ia tanyakan, berarti ada satu hal yang mengganggunya, dan itu pasti berkaitan dengan apa yang ia tanyakan. Gak melulu. Ia mematikan konsol permainannya dan duduk bersandar pada dinding kamar. Mereka ada yang serem, ada juga yang biasa aja. Bahkan ada juga yang baik sama kayak manusia aja. Mereka beragam. Dulu waktu kecil kamu selalu takut, tapi sekarang kamu udah gak pernah kelihatan begitu. Kamu udah dewasa ternyata. Biasa karena terbiasa. Bukannya udah gak takut, tapi yang aku pelajari adalah mereka memakan rasa takut manusia dan menjadikan itu sebagai kekuatan. Makanya aku bersikap biasa aja, meskipun terkadang masih suka takut juga sih. Tumben ngomongin beginian. Kenapa, Kak? Enggak apa-apa, cuma penasaran. Tolong matiin lampu, En. Beberapa jam berlalu setelah Alan memejamkan mata. Kini waktu hampir berada di titik yang paling kelam, yaitu tengah malam. Tiba-tiba ia terbangun dari tidurnya karena mendengar bisikan-bisikan yang sangat mengganggu. Alan terduduk dan melihat siluet seorang gadis di depan jendela kamar. Gadis itu tampak sedang memperhatikan Enrico yang terlihat gelisah dalam tidurnya. Alan refleks berlari menyalakan lampu. Ia menatap En yang tampaknya sedang mimpi buruk. Sosok siluet gadis itu menghilang bertatapan ketika cahaya menerangi kamar. Al berusaha mencari, tetapi sosok itu benar-benar menghilang. Ia kembali fokus untuk membangunkan adiknya. Enrico, bangun Enrico.
Anne terbangun dengan napas terengah-engah. Al mengambilkannya segelas air. Minum dulu nih. Anne mengambil gelas itu dan meminumnya lalu berusaha mengatur napas. Kamu mimpi apa, Anne? Ini pertama kalinya Alan bertanya perihal mimpi adiknya. Biasanya pria itu hanya sekedar bertanya mimpi buruk. Mimpi ini, Ibu. Entah, aku merasa kayaknya Ibu berusaha buat ngasih satu pesan tapi gak jelas. Pesan. Wajahnya terlihat getir. Sejenak Al menghela napas, kemudian ditatapnya Enrico dalam-dalam. Kamu pasti mikir aku ini gila. Sehabis sakit waktu itu aku sering lihat penampakan, entah itu halusinasi atau emang itu mereka yang biasa kamu lihat. Dan barusan aku lihat sosok cewek lagi berdiri di dekat kamu, persis di samping jendela. Sosok cewek. Gak tahu, yang jelas waktu dia ngeliatin kamu kelihatan lagi ngalamin mimpi buruk. Kayak apa sosoknya? Ibu. Kamu percaya sama apa yang aku bilang? Ya, aku percaya, Kak, aku percaya. Alahnya dia menatap netra adiknya. Beberapa saat tak ada kata di antara mereka, hingga Al memecah kebisuan. Terlalu gelap, aku gak bisa mastiin. Anne menghela nafas sambil membanting tubuhnya ke kasur. Apa yang kakak lihat itu nyata. Banyak kejadian di mana seseorang menjadi indigo karena satu insiden. Salah satunya karena pernah dirasuki. Serius? Anne hanya mengangguk merespon pertanyaan Al. Tapi aku punya firasat ada sesuatu di balik ini semua. Tentang mimpi buruk yang menghantui aku selama bertahun-tahun. Dan tentang penglihatan kakak yang gak sengaja aktif di usia yang baru saja matang. Dan lagi aku juga berpikir bahwa ini adalah skenario. Ya, ada sebuah skenario yang membuat kakak pada akhirnya jadi kayak aku. Skenario? Al melipat kedua tangan dan meletakkan di depan perutnya yang datar. Sesuatu yang membuat kakak bisa melihat dia. Ya, dia yang selalu membawa pesan kelabu lewat mimpi-mimpiku. Aku jadi ngerasa kalau ini semua saling terhubung. Seakan alam mengisyaratkan bahwa kita harus memecahkan pesan itu. Entahlah, mungkin aku masih sakit. Nanti kalau udah sembuh juga gak akan ngeliat yang beginian lagi. Al merebahkan dirinya, ia menarik selimut dan memutar tubuhnya membelakangi Anne. Enrico hanya mampu melihat punggung kakaknya yang sedang berusaha untuk tidur, lalu mengikuti jejak Al untuk kembali ke alam mimpi. Memang bulan-bulan ini sudah memasuki musim pancaroba, di mana cuaca hari-hari belakangan sangatlah ekstrim. Sudah beberapa hari ini hujan terus mengguyur bumi, tak jarang angin dan petir meluluh lantahkan beberapa pepohonan di kota. Gelegar petir membangunkan Alan dari tidurnya. Ia menatap seorang gadis sedang berdiri di depan jendela sebelahnya. Gadis itu tampak sedang menatapnya. Sosok itu merupakan sosok yang sebelumnya muncul di dekat Anne. Kali ini ia berdiri tepat di sebelah Al dengan wajah yang lebih jelas, membuat Al bergidik ngeri dan sontak berguling hingga jatuh di antara tempat tidurnya dengan Anne. Al tak berani menatapnya. Ia hanya terdiam dengan tubuh gemetar. Ikutlah denganku. Suara jendela yang terbuka dan tampias air hujan yang masuk karena angin kencang membuat Enrico terbangun dari tidurnya. Gelegar petir terdengar nyaring membuat Anne menutup telinganya sambil menatap ke arah jendela yang berada di samping tempat tidur Alan. Keningnya mengkerut. Al. Ia menatap Alan yang sedang berdiri di depan jendela. Tubuhnya basah akibat terpaan hujan angin yang beringas. Ngapain, Al? Alan tiba-tiba memanjat jendela dan melompat keluar tak menghiraukan Enrico. Alan! Anne segera beranjak dari tidurnya. Ia berlari menuju jendela dan mendapati Alan yang berlari begitu saja entah kemana. Tidak, tidak. Kalian tidak boleh mengambil keluargaku lagi. Alan satu-satunya saudara yang aku punya. Anne segera melompat keluar dan mengejar Alan. Alan! Enrico terus meneriaki nama kakaknya, tetapi Alan tak sedikit pun menoleh seakan ia tak mendengar panggilan Anne dan terus berlari. Sleepwalking, pikir Anne sambil mengerutkan dahinya, tapi rasanya tak beres jika itu hanya sebuah gejala sleepwalking biasa. Alan jelas-jelas berlari dengan kecepatan yang tak wajar.
Sebelumnya ia juga membuka jendela yang terkunci dan melompat keluar. Kini jaraknya semakin jauh dengan Alan. Seolah kakaknya berlari kencang tanpa kenal stamina. Anne terjatuh di aspal jalan dengan napas terengah-engah. Sebuah mobil taksi berhenti di belakangnya. Sopirnya keluar dan berlari untuk menolong Anne yang tergeletak di depannya. "Pak, di depan ada orang yang sedang berlari. Tolong bawa saya dan kejar dia." Enrico memohon pada sopir itu sambil memegangi dadanya yang sesak. Akhirnya sopir taksi itu membawa Enrico bersamanya. Sepanjang jalan mereka melaju dengan kecepatan yang lumayan kencang, tapi jejak Al sama sekali tidak terlihat. Orang itu berlari terlalu brutal. Mungkin jika ini adalah sebuah perlombaan internasional, Alan akan menjadi juara dunianya. Hingga jalan yang Anne lewati membawanya pada perasaan nostalgia. Ia berada di jalan menuju rumah lamanya di pinggir hutan cagar alam yang lebat dengan nuansa hutan hujan tropis. Enrico dapat menerka-nerka kemana perginya Alan. "Berhenti, Pak!" seru Enrico sehingga Pak sopir memberhentikan mobilnya secara mendadak. Anne keluar mobil dan berlari mengikuti jalan setapak yang menghubungkan dengan rumah lamanya. "Woi bocah, tunggu!" teriak Pak sopir. Benar saja, Enrico melihat Al yang sedang berlari tetapi kecepatannya berkurang. Ia langsung mengikuti kakaknya masuk ke dalam hutan. Mereka saling kejar-kejaran di hutan hingga melewati jembatan merah yang pernah membuat Enrico kerap merasa ketakutan ketika masih kecil. Alan berhenti di depan sumur tua, tempat kegemaran Anne bersembunyi ketika mereka bermain petak umpet dulu. "Alan, berhenti!" Anne berteriak sekeras mungkin memanggil Alan. Alan menoleh ke arah Enrico sesaat sebelum ia melompat ke sumur tua itu. Sementara Enrico terbelalak mendapati bola mata kakaknya berwarna putih total. Alan kesurupan. Enrico memegang pinggir sumur yang terbuat dari batu itu dan langsung menoleh ke dalamnya. "Alan!" Ia berteriak ke dalam sumur, tapi hanya pantulan suaranya saja yang kembali. "Brengsek!" Enrico masuk ke dalam sumur dengan hati-hati. Karena ukurannya yang sempit, Anne menggunakan tangga dan kakinya menempel di dinding sumur untuk bergerak turun secara perlahan. Sesampainya di dasar sumur, ia melihat sebuah terowongan. Sepertinya Alan bergerak ke sana. Enrico berjalan masuk ke dalam terowongan tersebut. Ia menyusuri terowongan hingga menemukan sebuah ruangan dengan pintu terbuka. Alan pasti di sana, pikir Anne dan segera menyusulnya. Benar saja, Al ada di dalam ruangan itu, berdiri di tengah ruangan, berdiri membelakangi Anne. Menyadari Enrico berada di belakangnya, Al menunjuk sebuah berangkas besi, kemudian ia terjatuh tak sadarkan diri. Hal pertama yang Enrico lakukan adalah berlari ke arah kakaknya yang terkapar di tanah. Dari tangan Alan berguling sebuah senter kecil. Setelah memastikan detak jantung kakaknya, Anne berusaha membangunkan Alan. Ia juga mengambil senter kecil yang terlepas dari tangan Alan. Karena Al tak kunjung bangun, Anne menstart ruangan itu dan hal pertama yang ia sorot adalah berangkas besi yang sempat ditunjuk Alan sebelum ia tak sadarkan diri. Di hadapannya berdiri sebuah berangkas tua yang terbuat dari besi. Benda itu penuh dengan huruf aksara Jawa kuno. Ia berjalan ke lemari itu dan menyentuhnya. Berangkas itu memiliki 3 digit sandi. Anne memejamkan matanya berusaha merasakan tekstur dari lemari itu. Sekelibat visualisasi terlintas di benak Anne. Mira, ibunya, pernah datang ke tempat itu. Ia tampak tergesa-gesa dan meletakkan sesuatu di dalam sana. Mira mengunci berangkas tersebut dan langsung pergi begitu saja. Dalam gerakan lambat, visualisasi tersebut berfokus pada angka-angka yang menjadi sandinya. 184, ucap Anne sambil membuka matanya kembali. Ia mencoba membuka berangkas itu dan bingo, berangkas tersebut berhasil terbuka. Tak ada yang terlihat berharga di sana, hanya sebuah buku tua yang terlihat usang. Anne mengambil buku itu dan meniup debu yang menutupi sampulnya. Jurnal Sagara. Ini pasti catatan ibu. Ia berjalan ke sebuah meja dan mulai membuka buku tersebut. Ada sebuah foto menarik di dalam buku itu. Foto Mira, Alan, Enrico, dan seorang pria asing yang bukan ayah mereka.
Siapa pria ini? Batin Anne sambil menatap wajahnya yang terlihat mirip dengan Alan. Anne. Alan terbangun dan menatap seluruh ruangan aneh yang terlihat gelap ini. Di mana ini? Banyak hal yang terjadi, intinya kita jauh dari rumah nenek. Alan berjalan menghampiri Anne yang sedang berdiri sambil membaca sebuah buku tua. Ruangan gelap itu hanya diterangi oleh sebuah senter kecil. Buku apaan tuh? Al masih tampak mencerna semua hal aneh ini. Ia berada di tempat yang entah di mana. Dan Anne yang sedang fokus membaca, mungkin ia pikir ini salah satu mimpinya. Namun itu semua sirna ketika ia mencubit dirinya sendiri dan merasakan sakit. Ini jurnal ibu, Al. Alan agak menggeser tubuh Anne sehingga ia juga mendapatkan vision untuk membaca jurnal tersebut. Jika kalian menemukan jurnal ini, sesuatu yang buruk telah terjadi. Kalian memiliki pilihan untuk memilih jalan hidup kalian sendiri, menjalankan hidup normal, atau membantu ayah kalian untuk memburu. Al dan Anne saling beradu tatap. Memburu? Ayah seorang pemburu? Pemburu musang. Anne membalasnya dengan mengangkat bahu sambil menggelengkan kepala. Alan dan Enrico lanjut membaca jurnal yang terasa semakin berat tiap kalimatnya. Arif Herlambang bukanlah ayah kandung kalian, dan nama belakang kalian yang kalian ketahui adalah palsu. Hah? Ayah tiri? Nama palsu? Enrico hanya diam tanpa komentar, matanya tetap terpaku pada tulisan berikutnya. Alan Sagara dan Enrico Sagara itulah nama kalian. Putra dari Rudi Sagara dan Mirna Sagara. Kalian adalah keturunan murni keluarga Sagara. Jika kalian ingin hidup dengan normal, maka kunci kembali rapat-rapat buku ini di dalam berangkas yang kalian berhasil buka. Tapi jika kalian ingin mengetahui kebenaran lebih jauh, kalian tidak akan pernah bisa untuk hidup seperti orang normal lagi. Tidak ada jalan kembali. Mengetahui apa? Alan tampak kesal dengan semua teka-teki ini. Ia merebut jurnal itu dan dengan geram menaruhnya kembali ke dalam berangkas. Kalau kamu mau hidup normal, jalan kita berbeda. Aku mau cari tahu kebenaran di balik kematian ibu. Al menarik kerah baju Anne dan membanting adiknya ke dinding. Kamu gila, Anne? Apa kamu tahu ini di mana? Aku bangun tidur dan melihat sosok cewek berwajah pucat. Setelah itu aku gak inget apa-apa dan berakhir di tempat ini. Ini semua gila, apapun yang tertulis di buku ini. Ini terlalu berbahaya, Enrico. Malam itu aku melihat manusia berkepala kambing. Kamu itu beruntung, karena gak bisa ngelihat mereka dan gak pernah takut akan kehadiran mereka. Makanya kamu bisa tidur nyenyak tiap malam. Tapi aku enggak. Aku enggak pernah bisa tidur nyenyak dengan semua yang ngikutin aku, Alan. Alan melepaskan cengkeramannya dari kerah baju Anne. Ia baru saja mengalami hal gila selama beberapa hari, dan itu yang Enrico alami semenjak ia lahir. Di satu sisi Alan mencoba memahami keresahan Enrico. Kamu percaya kalau orang tua kita mati karena serangan hewan buas? Bahkan kita nggak pernah melihat jasad ibu, Al. Kamu mau hidup normal seolah nggak mau tahu kebenaran yang terjadi, ha? Aku malu hidup kayak itu. Silahkan jadi diri kamu sendiri, dan biarkan aku jadi diri aku sendiri. Tiba-tiba saja Alan membungkam mulut Anne dengan satu gerakan cepat. Enrico kaget dan memberontak, tapi Alan langsung menaruh telunjuknya di bibir. Diam, ada seseorang di sini selain kita. Enrico mengangguk sambil mematikan cahaya senternya. Perlahan Alan melepaskan tangannya dari mulut Anne. Mereka mencari tempat yang dapat dijadikan tempat sembunyi. Pemilik suara langkah kaki itu masuk ke dalam ruangan tempat Al dan Anne berada. Ia menatap berangkas yang terbuka lalu menyeringai. Aku tahu kalian di sini. Nenek. Batin Al mendengar suara itu. Ya, suara itu adalah suara dari nenek mereka. Apa yang dilakukan nenek malam-malam begini di sini? Dari tempatnya bersembunyi, menatap Al sambil menggeleng seolah berkata,
itu bukan nenek. Ia beranjak keluar dari tempat persembunyiannya. Hal itu membuat Anne menggaruk kepala sambil menggigit bibir atas. Alan, di mana jurnal itu, Alan? Nenek tampak aneh, matanya berwarna hitam pekat. Menyadari itu Alan berbohong. Dibawa pergi sama dia. Dia mau nemuin kebenaran tentang kematian ibu. Sementara aku mau hidup normal, jadi aku gak mau ikut-ikutan. Lantas, kenapa kau bersembunyi? Lari, Al! Anne keluar dari tempat persembunyiannya dan berlari menabrak sosok nenek hingga terjatuh. Lari, dia bukan nenek! Alan berlari mengejar Enrico yang sudah terlebih dahulu kabur sehabis menabrak sosok tersebut. Anne terus berlari membawa jurnal di tangan kirinya dan senter di tangan kanannya. Sebuah pintu terlihat di ujung jalan. Anne mendobrak pintu itu bersamaan dengan Al sehingga membuat pintu itu hancur. Mereka terjatuh bersama. Sebuah tangga terpampang di hadapan mereka. Anne mengantongi senter dan menyelipkan jurnal di sela-sela celananya, sehingga membuat perutnya nampak menggelembung. Tanpa basa-basi mereka bangkit dan memanjat tangga itu dengan cepat. Mereka berada di sisi yang berbeda dengan jalur masuk mereka. Kini Al dan Anne berada di sumur yang berada di belakang rumah mereka dahulu. Baru saja ingin beristirahat sejenak, tetapi mereka dikejutkan dengan sosok nenek yang tiba-tiba terpental keluar dari dalam sumur dan kini berdiri tak jauh di depan mereka. Lari, Anne! Mereka berusaha keluar dari hutan ke arah jalan raya berharap menemukan kendaraan yang mau mengangkut mereka. Namun sosok itu mengejar dengan langkah yang lebih cepat. Anne tersandung akar sehingga membuatnya terjatuh. Enrico! Al yang berada di depan sontak berhenti dan kembali untuk menolong Anne. Jurnal milik Mira terpental dan terbuka, memperlihatkan sebuah halaman dengan gambar yang diprint dari internet beserta penjelasannya yang sebagian ditulis dengan tulisan tangan. Takau, itulah isi kertas yang terpampang di jurnal tersebut. Ketika sosok nenek hampir sampai, tiba-tiba sosok gadis berwajah pucat muncul di depan Anne dan menerjang nenek. Gadis itu kan? Al ingat betul gadis itu adalah yang ia lihat sebelumnya, gadis yang membawa raganya ke tempat itu untuk mengambil jurnal Sagara. Ini kesempatan, Anne. Al hendak berlari, tapi ia menatap Anne yang sedang sibuk membaca. Anne, ayo! Takau, hantu yang biasa ditemui di hutan Kalimantan Selatan. Ia bisa berubah-ubah bentuk. Yang paling sering ia gunakan adalah sosok kucing hitam, karena mudah untuk menyusup ke area perkampungan manusia. Takau juga bisa berubah menjadi wujud manusia karena memiliki wujud fisik. Takau dapat dibunuh dengan senjata manusia. Caranya adalah menghancurkan jantungnya. Kau ingin membunuh makhluk itu? Tanya Al yang hampir kehabisan akal sehatnya, dibalas anggukan kepala oleh Anne. Aku adalah pemburu mulai saat ini dan aku mulai paham apa yang aku buru. Anne berdiri dan menatap sosok Takau yang menyerupai nenek mereka. Hantu jahat itu sedang bertarung dengan sosok hantu gadis berwajah pucat. Sepertinya gadis itu melindungi Al dan Anne. Anne mencari-cari sesuatu yang bisa ia gunakan untuk mengalahkan Takau. Ia menemukan sebuah ranting pohon yang cukup tebal, lalu mematahkan ujungnya agak menyorong, sehingga kini ranting itu memiliki ujung lancip. Pergilah, aku akan mengurusi ini dan mencari tahu kebenaran tentang kematian ibu. Hiduplah dengan damai, semoga bahagia. Enrico berlari ke arah Takau yang sedang disibukkan oleh hantu gadis itu. Menyadari Anne yang berlari ke arahnya sambil membawa kayu runcing, Takau menatapnya dan mengabaikan hantu gadis berwajah pucat. Apa kau tega membunuh nenekmu sendiri? Ucapnya dengan nada memelas, seolah-olah itu adalah ucapan yang tulus. Sesaat Anne ragu dan memperlambat kecepatannya, tetapi ia menepis pikiran-pikiran itu, lalu berlari kembali dengan sekuat tenaga. Nenekku tidak bisa melompat keluar dari dasar sumur. Terimalah kematianmu, iblis jahanam. Anne menusuk dada kiri sosok berbentuk neneknya tanpa ragu. Setelah menusuk makhluk itu, Enrico mulai merasa lemas. Ia menghela napas sambil berlutut di tanah. Kakinya gemetar, ia menarik napas melalui hidung dan membuangnya dari mulut.
Setidaknya ia merasa lega setelah menusuk dada kiri makhluk tersebut. Semua sudah berakhir malam ini. Enrico mengatur napas. Enrico! Teriakan Alan membuat Enrico tersadar dari lamunannya. Darah berceceran di tanah. Tubuh En terlempar tak terlalu jauh dari posisinya, sementara Al memegangi lengan kirinya yang berdarah karena tertusuk kayu runcing. Kau pikir jantungku ada di mana, manusia? Tako berjalan dan mengganti sosoknya dengan sosok pria dewasa. Jangan samakan aku dengan kalian, manusia rendah. Luka di dada Tako menghilang, kulitnya beregenerasi dan kembali seperti semula. Alan! Teriak Enrico ketika menatap Alan, kakaknya itu baru saja menyelamatkan hidupnya. Aku tidak akan pergi kemana-mana tanpamu, brother. Alan tersenyum menatap Enrico. Tako kembali melesat untuk menyerang Alan. Enrico tidak memiliki waktu untuk menyelamatkan Alan dari terkaman Tako. Ia hanya mampu melihat semuanya dalam tayangan lambat. Tidak, jangan Alan! Jangan ambil Alan! Suara tembakan dan bau mesiu menghiasi hutan tempat mereka berpijak. Sopir taksi yang mengantar En datang membawa pistol dan menembak Tako. Tako memang belum mati akibat tembakan itu, tapi ia merasakan sakit. Ya ampun, 2 kali aku menyelamatkan kalian. Apa itu belum cukup? Lari ke mobil sebelum anak Simba datang. Bunyikan klakson 3 kali jika kalian sudah masuk ke dalam mobil. Anak Simba? Enrico memejingkan matanya lalu menatap halaman sebelah dari catatan Tako. Matanya terbelalak mendapati ucapan supir taksi itu berada di halaman jurnal milik Mira. Anak Simba merupakan anak asuhan hantu Tako. Asal-usul dari anak Simba berawal sejak ratusan tahun yang lalu. Ketika seorang perempuan itu membuang anaknya karena ia malu dengan anaknya yang merupakan hasil dari hubungan gelap. Ditinggal di hutan. Si bayi tidak meninggal, ia ternyata dipelihara oleh hantu Tako. Sosok astral yang terkuat di tanah Banjar, sosok itu begitu menyayangi anak Simba. Ia rela melakukan apa saja untuk melindungi anak Simba. Tako akan menuruti semua keinginan anak Simba hingga ia mewariskan sebagian kekuatannya pada anak Simba. Dalam asuhan hantu Tako, anak Simba diberi makan jantung manusia hingga ia selalu menginginkan jantung manusia yang masih hidup. Sejak saat itulah legenda hantu anak Simba yang mengerikan dimulai. Anak Simba akan menjerat korbannya dengan menangis sebelum akhirnya memakan jantung korbannya dari punggung. Lari! Teriak supir taksi itu sontak membuat Al dan En berlari menuju mobil kuning yang terparkir di pinggir jalan. Sementara Pak sopir menahan Tako. Ketika hampir sampai di mobil, mereka mendengar suara tangis anak bayi. Kau dengar suara anak bayi menangis? Jangan terkecoh, Kak. Itu adalah anak Simba. Sial. Alan merinding mendengar itu dan kembali berlari. Ketika mereka tiba di mobil, En segera masuk dan membunyikan klakson sebanyak 3 kali. Sementara Al masuk melalui pintu belakang. Aman. Begitu pikirnya sambil bernapas lega ketika duduk di dalam mobil. En menoleh ke kursi belakang, begitu juga Al. Ia menoleh ke kursi sebelahnya. Mereka berdua menatap sosok anak bayi yang duduk di samping Alan. Bangsat! Kaget aku! Tolong! Alan mulai berteriak histeris. Alan yang tampak seperti cacing kepanasan menemukan garam di sela-sela pintu mobil. Ia meraup garam itu dan melemparnya ke anak Simba. Samar-samar ia mengingat bahwa dulu Mira sering menabur garam untuk menangkal makhluk halus. Bangsat, pergi lo! Kelempar-lempar garam nih! Asin-asin lo! Bayi asin! Alan terus melempari anak Simba dengan garam hingga membuat bayi kecil itu menangis dengan wajah marah. Gigi taringnya sangat menyeramkan. Makhluk itu hendak menerkam Alan, tetapi tiba-tiba saja kaca jendela mobil pecah berhamburan. Sebuah peluru bersarang di kursi hanya beberapa sentimeter dari kepala Alan. Tako menarik anak Simba menjauh dari jalur tembakan si sopir. Ia berbalik melompat masuk ke dalam mobil untuk mengincar Alan. Tangan si sopir taksi terjulur ke bawah kursi. Ia mengangkat sebuah shotgun tua.
Besi larasnya sudah aus tapi tetap tampak mematikan. Yang ini pakai peluru perak. Matilah brengsek. Tako terpental keluar melalui kaca yang sebelumnya telah pecah. Tubuhnya membentur aspal dan berguling. Sopir itu segera masuk ke dalam mobil, memutar setir dengan cepat dan melaju kencang menjauh dari lokasi kejadian. Alan dan Enrico terdiam. Tubuh mereka menegang, tapi tak berani berkata sepatah kata pun. Mereka hanya menatap sopir itu. Pria tersebut kini sedang menghisap rokok dengan tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Waktu kalian kecil, ayah kalian menitipkan kalian padaku untuk dibawa ke sebuah alamat. Sekarang kalian berulah lagi dan merepotkanku untuk yang kedua kalinya. Yang menghisap rokok dan membuang asapnya keluar mobil. Mobil terus melaju sampai akhirnya mendekati rumah nenek mereka. Banyak orang berkumpul. Garis polisi melintang di depan pagar rumah. Lampu sirine biru menyala-nyala. Nenek! Alan sontak mencoba membuka pintu mobil, tapi pintu terkunci. Sopir itu menekan tombol pengaman di dashboard tanpa berkata apa-apa. Alan menjerit, "Berhenti! Itu nenek gue! Berhenti, woi!" Matanya tertuju pada jenazah yang ditutupi kain putih di pinggir jalan. Sebuah cincin emas tua menyembul dari balik kain. Alan mengenali cincin itu. Tangisnya pecah. Itu nenek En. Enrico menutup wajahnya. Bahunya berguncang hebat. Isaknya tak tertahan lagi. Mobil tak berhenti membawa kabur mereka dan tragedi yang bahkan belum sempat mereka pahami. Tak ada yang bisa mereka lakukan. Alan masih meninju-ninju kaca jendela, berharap keajaiban terjadi dan mobil berhenti. Tapi dunia mereka kini bergerak satu arah, menjauh dari rumah, dari jawaban dan satu-satunya keluarga yang tersisa. Sopir itu menarik hisapan rokok, lalu membuang asapnya. Asapnya berbaur dengan suara mesin mobil dan napas berat dua remaja di kursi belakang. Kita harus terus bergerak. Kalau kita berhenti sekarang, mereka akan menemukan kalian. Alan menyeka air matanya, lalu menatap ke depan. Mereka siapa? Sopir itu menolehkan sedikit kepalanya, menatap Alan lewat kaca spion. Iblis. Enrico mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Suaranya agak parau dan gemetar. Sudah 2 kali paman menyelamatkan kami. Paman ini siapa? Kenapa paman tahu tentang semua ini dan selalu muncul di waktu yang tepat? Sopir itu menghembuskan asap rokok terakhirnya sebelum membuang puntungnya keluar jendela. Matanya tak lepas dari jalanan gelap di depannya. Suaranya pun tenang saat menjawab. Roni. Kalian bisa panggil aku Roni. Matahari hampir keluar dari tempat persembunyiannya. Tepat 15 menit yang lalu mereka semua tiba di sebuah rumah modern berlantai 2. Kini Alan duduk sambil meringis sementara Roni membalut tangan Alan yang tertusuk kayu runcing malam tadi. Rokok itu masih saja menempel di mulutnya. Roni memanglah seorang perokok berat. Udah selesai. Pria parubaya itu menepuk lengan Alan yang kini sudah terbalut perban. Alan memegi kesakitan sambil memegangi lengan kirinya. Roni menaruh rokoknya di asbak lalu membaringkan tubuh di sofa. Istirahat sana. Sebenarnya banyak yang ingin ditanyakan oleh Alan, tapi melihat Roni yang kini merebahkan dirinya sambil menutup mata, Alan mengurungkan niatnya karena tidak ingin mengganggu pria itu ketika ia sedang beristirahat. Di sisi lain, Enrico duduk di salah satu kamar. Ia sedang membaca jurnal peninggalan ibunya di atas meja yang sangat berantakan. En bertanya-tanya kenapa Mira memasukkan namanya dan Alan. Lantas apa itu Sagara, Marga, dan lagi Rudy? Kemana pria itu pergi? Kenapa ia dan Mira berpisah? Tak ada jawaban di jurnal itu. Jurnal itu kebanyakan berisi tentang informasi makhluk-makhluk halus. En berpikir apa pria bernama Rudy Sagara itu menghabiskan waktunya untuk berburu iblis. Lalu dia di mana sekarang? Enrico menoleh ke arah Alan yang memanggilnya dari balik pintu kamar. Ia menatap lengan Alan yang terluka akibat menyelamatkannya.
Jika saja tidak ada Alan, entah ia masih hidup atau tidak. Ini. Alan menangkap arah mata Enrico yang sedang menatap lengannya dengan raut wajah bersalah. Gak seberapa kok. Ia berjalan masuk ke dalam kamar dan duduk di sebuah tempat tidur. Kak, kalau kakak mau ngejalanin hidup normal, kakak gak harus ngikutin aku sepanjang waktu kok. Kakak lihat sendiri kan dengan mata kepala kakak. Bahkan luka itu bukan halusinasi. Kakak pasti paham itu. Jalan ini berbahaya, Kak. Nah, maka dari itu, seorang kakak gak akan pernah ninggalin adiknya dalam keadaan berbahaya sendirian. Aku udah dewasa, Kak, bisa jaga diri. Kalau harus milih antara kehilangan kehidupannya damai dan tentram, atau kehilangan satu-satunya keluarga yang aku punya, jawabannya udah pasti kan. Aku bakal milih keluarga aku. Kita akan cari ayah kandung kita dan mencari kebenaran tentang ibu. Makasih, Kak, udah milih aku. Kalau gitu ayo kita pecahin misteri ini sama-sama. Oi. Roni yang berdiri di pintu dengan kantung mata hitamnya tampak terganggu dengan pembicaraan romantis mereka. Kalau kalian punya banyak waktu dan nggak merasa capek, sini ikut. Roni melangkah ke halaman belakang, diikuti oleh Alan dan Enrico, yang membuka sebuah kotak logam di pojokan, lalu mengeluarkan 2 pistol berukuran sedang. Kemudian ia mengambil 2 botol air mineral penuh dan meletakkannya di atas panggangan barbeque yang tidak terpakai. Ini pistol peluru angin. Aku sudah isi dengan 3 peluru untuk tiap pistol. Kalian punya 3 kesempatan untuk mengenai botol yang ada di sana. Ia menunjuk 2 botol yang kini berdiri di ujung halaman, tepat di bawah tembok marmer yang tinggi. Yang gagal bersihin rumah. Kalau kalian berdua gagal, ya kalian berdua yang kerja. Gampang kan? Gimana kalau kami berdua berhasil? Aku yang akan membereskan rumah. Ini kan memang rumahmu, Tuan. Ya, dan kalian sedang menumpang di dalam rumahku. Aku ingin istirahat sebentar. Setelah aku bangun, aku akan memeriksa pekerjaan kalian. Banyak ngomong. Paman itu ngomong seolah-olah dia udah menang dari kita, En sudah membidik botol itu dengan kedua tangannya. Biarpun begitu, orang itu udah nyelamatin kita, Kak. Dan kayaknya dia tahu sesuatu tentang ayah dan ibu. Ayo kita lubangi botol itu dengan peluru bodoh ini. Terus kita korek informasi sebanyak-banyaknya. Kini waktu sudah memasuki tengah hari. Roni yang terbangun masih melihat rumahnya berantakan. Ia berjalan ke halaman dan mendapati 2 botol yang berlubang. Bagaimana? Kenapa rumahnya belum rapi? Paman tidak lihat lubang di botol itu. Kami berhasil. Memang 2 botol itu berlubang, yang artinya En dan Al berhasil. Kalian pikir aku bodoh? Roni mengambil 2 botol itu dan berjalan menghampiri Al dan En. Jadi kalian lubangi ini dengan apa? Tentu saja dengan peluru dari pistol yang paman berikan. Ya benar, tapi aku menyuruh kalian melubanginya bukan dengan cara seperti ini. Roni menghela napas. Ia berjalan ke tengah halaman mengambil 1 peluru yang tergeletak di rumput. Kini ia masukkan peluru itu ke dalam botol dengan cara menekannya. Gagal dan melubangi botol dengan entah apapun itu. Kemudian menyumpal lubang di botol dengan peluru agar ukuran lubangnya sama dengan ukuran peluru. Murahan. Paman gak percaya sama kemampuan kami? Roni tak menjawab pertanyaan mereka. Ia hanya berbalik dan masuk ke dalam rumah, membiarkan Alan dan Enrico bertukar pandang dengan rasa penasaran menjadi-jadi. Beberapa saat kemudian ia keluar lagi. Kali ini ia membawa 1 botol air mineral di tangannya. Tanpa banyak bicara, ia mengisi ulang salah 1 pistol angin dengan 3 peluru baru. Aku isi 3 peluru lagi. Kita akan menembak secara bergiliran satu persatu. Dimulai dari kau, bodoh. Ia menyerahkan pistol itu pada Alan. Roni duduk santai di bangku halaman, lalu mengeluarkan sebungkus rokok dan menyulut sebatang. Matanya tak lepas mengamati Alan yang masih ragu memegang pistol itu.
Mencoba membidik dengan satu tangan, suara letusan kecil terdengar, tapi tembakan Alan meleset jauh dari sasaran. Giliran Enrico yang menggenggam pistol dengan dua tangan menarik napas dalam-dalam sebelum menarik pelatu. Tapi hasilnya tak jauh berbeda, botol masih berdiri tegak seolah mengejek. Ronnie mendesah pelan, ia berdiri menghampiri Enrico, lalu mengambil senapan dari tangannya tanpa berkata apa-apa. Masih dengan rokok menyelip di ujung bibir, ia mengangkat pistol dengan satu tangan tanpa membidik, lalu tanpa ragu menarik pelatu. Botol itu terpental, Ronnie tepat sasaran. Woi, yang paling dungu, ambil botol itu dan bawa ke sini. Alan sebenarnya ingin menolak, tetapi karena ia sadar akan posisinya, pada akhirnya Al menuruti perintah Ronnie. Sini lihat. Dari jarak segini, peluru beginian gak akan bisa ngelubangi botol ini. Paling-paling cuma banyak dikit. Tanpa diperintah, Al dan Anne masuk ke dalam rumah dan membersihkan rumah Ronnie. Ronnie sadar bahwa mustahil bisa melubangi botol itu dengan peluru karet. Ia hanya menguji kejujuran Alan dan Enrico. Yang pertama harus diberesin itu adalah attitude kalian. Dasar dua pegundal sialan. Butuh sekitar 1 jam penuh untuk membersihkan rumah yang kotor ini. Kini Alan dan Enrico berdiri di hadapan Ronnie yang sedang membaca koran. Al berdiam, tapi Ronnie tidak bergerak dan terlihat masih asik dengan kertas koran yang ia baca. Permisi, Paman. Jangan ajak aku bicara saat aku sedang sibuk. Sibuk? Sibuk apa? Dia kan cuma lagi baca koran. Ronnie mengeluarkan dompet dan mengeluarkan sejumlah uang yang memberikannya pada Anne. Beli baju dulu sana. Habis itu mandi, kalian terlalu bau sialan. Kami tidak punya banyak waktu untuk ini. Ronnie menutup koran yang ia baca. Kalian ingin tahu kan tentang keluarga Sagara? Kalau memang iya, jangan membantah. Anne menepuk pundak Al sambil menggeleng seolah menyuruhnya untuk sabar. Pada akhirnya mereka berdua mengalah dan keluar untuk membeli beberapa pasang pakaian. Hingga beberapa jam berlalu, Al dan Anne kembali ke rumah Ronnie. Setelah itu mereka mandi dan kembali menghadap Ronnie. Ronnie menatap Anne yang tampak lebih segar dengan kaos hitam turtleneck lengan panjang. Kini pemuda itu tampak elegan dan terkesan misterius. Sementara Al, yang mengenakan kaos hitam yang tertutup oleh jaket merah, seolah menandakan bahwa ia sedang marah dan terkesan berani. Ronnie beranjak dari duduknya dan mengambil kunci mobil. Oke, kalian lulus. Sekarang ayo ikut aku. Ia hendak mengoceh, tapi Anne menahannya. Kak. Alan menghela napas sambil mengusap dada. Enrico memberikan koran yang dibaca oleh Ronnie. Isi koran itu adalah berita simpang siur tentang menghilangnya bayi-bayi di desa yang tidak jauh dari lokasi mereka. Rumornya wanita yang hamil di sana akan selalu keguguran jika berada di desa itu terlalu lama. Menurutmu apa artinya ini? Ayo kalian membuang waktuku, brengsek. Tanpa kata-kata, Al dan Anne berjalan agak cepat mengikuti Ronnie masuk ke dalam mobil. Mau kemana? Kerja. Gak ada tempat buat penumpang. Apa kau pikir aku akan menarik taksi dengan kondisi mobil seperti ini? Memang kondisi mobil setelah kejadian semalam cukup parah. Kaca samping hancur, begitu juga dengan kaca bagasi dan lagi garam bertaburan di mana-mana. Orang gila mana yang melempari anak Sima dengan garam saat makhluk itu hendak membunuhnya? Asal kau tahu saja, garam hanya menangkal dan memperlambat, tidak bisa membunuh mereka. Jadi mereka juga mempengaruhi tingkat keberhasilannya. Paman, apa pekerjaanmu adalah seorang pemburu? Dan tentang perjalanan kita, apa itu berkaitan dengan desa yang kerap kehilangan bayi mereka? Kau memang pintar, tidak seperti yang satunya. Mendengar itu, Alan memasang wajah kesal. Sagara. Orang-orang dari keluarga Sagara dikatakan erat hubungannya dengan arwah dan alam gaib. Alan dan Enrico saling berpandangan, terbesit sedikit spekulasi tentang kemampuan mereka yang mampu melihat makhluk tak kasat mata. Banyak rumor mengatakan bahwa anak-anak Sagara sudah pasti memiliki kepekaan terhadap mereka yang tak terlihat. Hanya menunggu waktu kapan mata itu akan terbuka. Al dan Anne diam. Mereka hanya fokus mendengarkan ucapan yang keluar dari mulut Ronnie.
Mira Sagara merupakan seorang indigo. Enrico Sagara juga begitu. Dan lagi Alan Sagara membuka mata batinnya di usia ke-17. Menurut kalian apakah Rudy juga seperti itu? Tunggu, kenapa Paman? Ya, tepat, Rudy juga seperti itu. Kalian spesial. Tidak seperti aku yang menjadi satu di antara jutaan manusia yang tidak sengaja memiliki kemampuan seperti kalian. Ada rumor yang mengatakan bahwa keluarga Sagara mampu mengendalikan arwah karena dianggap sebagai penghubung dua dunia. Paman kenal ayah kami? Jika maksudmu Rudy, iya, aku mengenalnya. Di mana dia sekarang? Entah dia sedang memburu sesuatu yang berbahaya. Apa itu? Apapun itu, Rudy selalu menanggung semuanya sendiri. Dia orang yang seperti itu. Satu malam ia menelponku, katanya tolong bawa kedua putraku ke rumah mertuaku. Dan itu ketika keluarga kami diserang. Ya, aku tak tahu apa yang terjadi. Yang aku tahu hanya ketika dia menelponku, sesuatu pasti terjadi. Langkah terbaikku saat itu adalah mengikuti instruksinya. Malam itu ayah tiri kalian membawa kalian padaku yang tepat waktu datang ke sana. Dengan secepat yang aku bisa, aku mengantar kalian ke rumah nenek kalian dan kembali ke rumah Mira habis itu. Apa yang terjadi? Hewan buas atau... Roni menggeleng yang menghisap rokoknya, lalu membuang asapnya keluar mobil. Yang jelas itu perbuatan iblis. Ada gambar pentagram yang terpampang di dinding. Simbol iblis? Sebaliknya, pentagram awalnya merupakan simbol untuk melawan iblis, tapi para satanis merubah pola pikir itu dan menggunakan pentagram sebagai simbol mereka. Dan alhasil, kini pentagram dianggap sebagai simbol satanis. Rupanya otakmu masih berfungsi. Apapun yang Mira hadapi itu adalah sesuatu yang jahat dan sangat kuat. Roni menghentikan mobilnya ketika memasuki sebuah pedesaan untuk waktu yang tak jauh dari maghrib. Desa ini terlalu sepi dan terlihat tidak normal. Bayi menghilang dan kebanyakan korban merupakan ibu hamil. Kuyang tidak pernah bisa lupakan dirinya yang tidak hadir di antara kita. Al menghentikan guyonan ketika Roni dan Anne menatapnya dengan sorot mata yang tajam. Ya, itu hanya dugaan awal. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan kita hadapi. Bisa saja itu bukan makhluk halus. Kalian berpencar. Kalau menemukan ayam berjengger putih, beritahu aku. Jika bertemu orang mencurigakan, beritahu aku juga. Ya, aku menemukan orang mencurigakan tepat di depanku. Ya, terima kasih sudah memberitahu. Sementara Anne dan Al berpencar untuk mencari petunjuk, Roni mendatangi rumah kepala desa bermodalkan informasi yang ia dapat dari koran. Pria itu bertanya tentang rumor yang sedang terjadi di desa tersebut. Apa ada seseorang yang sering terlihat menyentuh perut ibu hamil? Entah hanya untuk menyapa atau ingin merasakan hawa kehidupan di dalam perut. Pak Kepala Desa menggelengkan kepala sebagai jawaban, bukan karena tidak ada, tapi tidak tahu. Yang menjelaskan awal mula terjadinya kasus seperti ini adalah ketika seorang pendatang baru pindah ke desa ini. Roni bertanya tentang orang itu pada Pak Kepala Desa dan mendapatkan sejumlah informasi. Sementara Anne sedang berkeliling desa dan mencari ayam berjeger putih seperti yang dikatakan Roni. Tetapi tak ada hewan sejenis itu di sini. Yang ada hanyalah ayam biasa yang terlihat normal. Ketemu? Tanya Alan yang datang setengah berlari ke arah Anne. Enrico hanya menggeleng sebagai jawaban. Sebenarnya untuk apa kita melakukan ini semua? Tanya Alan sambil berjalan di samping Anne. Ikuti saja perintahnya dan lagi, kakak sudah mencari ke seluruh seluk-beluk desa. Alan menggaruk kepalanya sembari terkekeh. Tiba-tiba saja Anne menendang Alan. Sontak membuat Alan menangkis kaki Enrico dengan tangan kirinya. Kamu gila, Enrico? Aku sudah tumbuh dewasa. Apa tendanganku terasa sakit? Ya lumayan, tapi masih belum cukup kuat. Walaupun belum cukup kuat, tetapi harusnya sudah cukup untuk membuat Alan meringis kesakitan. Ia menatap mata Alan karena tangan kirinya sedang terluka.
Sebaiknya aku bunuh dulu yang satunya. Jadi di mana jurnal itu? Takau belum kalah malam tadi. Ia masih mengejar mereka hingga ke desa ini. Sepertinya makhluk itu mengincar jurnal milik Mira. Sementara itu Alan berjalan dengan perasaan was-was. Perasaannya sungguh tak enak pada kesempatan kali ini. Namun langkahnya terhenti ketika mendapati ayam berjengger putih. Holy shit. Terus gimana cara manggil si Roni? Nanti ayamnya keburu kabur. Nah masalahnya kalau ditangkap, ini ayam jadi-jadian. Alan dilema. Ia memang mampu memukuli belasan orang sendirian, tapi nyalinya ciut terhadap hal-hal berbau mistis. Paman, ada yang berjengger putih! Teriak Alan di tengah keheningan desa. Al dan ayam itu bertatapan, namun tiba-tiba ayam itu berlari kabur. Alan mengejar ayam itu hingga ke area perkebunan. Ia masuk ke dalam kebun dan kehilangan jejak ayam tersebut. Alan baru menyadari bahwa ia berada di tengah kebun dan jauh dari rumah-rumah desa. Ya elah, malas nih begini. Alan memutar tubuhnya dengan niat pergi meninggalkan tanggung jawabnya. Ia berjalan agak cepat untuk keluar dari kebun. Mungkin untuk mengusir rasa takutnya, ia malah bernyanyi lagu milik Adita Sofyan yang berjudul Sesuatu di Jogja. Namun nyanyiannya berhenti ketika menyadari ada sesuatu yang mengikutinya. Suara cakar yang bergesekan dengan pepohonan menambah kengerian hingga membuat Alan meneguk ludah. Ia menoleh ke belakang dan memperhatikan sekitarnya, berharap menemukan musang atau hewan apapun yang menjadi sumber suara tersebut. Hewan yang begitulah pikirnya. Sialnya ketika menoleh kembali, wajah mereka dengan taring-taring yang terlihat buas terpampang di depan wajah Alan. Matanya melotot ditambah dengan rambut panjangnya yang berwarna kekuningan. Bajigur! Teriaknya ketika melihat sosok itu. Alan terjatuh, kakinya gemetar. Makhluk itu memiliki kuku-kuku panjang dan melengkung tajam seperti sabit. Napasnya berat. Matanya merah membara. Ia melesat ke arah Alan dengan kecepatan yang mengerikan, siap mencabik-cabik pemuda itu tanpa ampun. Namun sebelum sempat menyentuh targetnya, dari belakang terdengar suara mendesing tajam. Sebuah keris menancap kuat di dada makhluk itu. Ia mengerang dan menggeliat. Roni muncul dari balik bayangan, diiringi aroma tembakau yang menyatu dengan bau darah. Tanpa bicara, ia mencabut keris itu dengan satu gerakan cepat, lalu mencengkeram kepala makhluk itu. Dengan tenang, Roni mengoyak lehernya hingga terbuka, lalu merobeknya ke satu tarikan kuat. Lalu terpisahlah kepala dari tubuh. Kepala itu jatuh menggelinding dan tubuhnya ambruk tak bernyawa. Roni menginjak kepala makhluk itu, menghancurkannya menjadi bubur daging. Ia menarik hisapan terakhir rokoknya, lalu melempar puntungnya ke atas sisa tubuh yang sudah tak berbentuk. Oke, waktunya pulang. Makhluk apa itu? Lea. Ada seorang pendatang, dia berasal dari Bali. Kalau nggak berselang lama setelah kedatangannya, terjadi hal-hal begini. Biasanya itu adalah pengguna ilmu hitam. Roni mengambil beberapa pisau dari kantong celananya. Sebenarnya Alan heran melihat Roni. Orang itu seperti senjata berjalan. Ada saja yang ia sembunyikan di balik pakaiannya. Buat apa pisau? Roni mengusap tengkuknya dengan ekspresi datar. Firasatku agak buruk sekarang. Tiba-tiba terdengar suara bayi menangis. Anak Sima. Roni terbelalak. Ia segera berlari menuju desa, diikuti oleh Alan yang berlari sangat cepat karena adrenalinnya terpacu. Kau takut dengan anak Sima, Paman? Bukan itu, sekarang Enrico dalam bahaya. Jurnalnya, Takau mengincar jurnal Mira. Entah apa yang akan dia lakukan. Selama ini makhluk halus tidak dapat menyentuh berangkas milik Mira karena telah dimantrai. Tentu saja ketika jurnal itu keluar, mereka akan mengejar pemegang jurnal. Jika suara bayi tadi benar anak Sima, berarti Takau berhasil mengejar kita. Tak ada waktu takut untuk Alan. Kini adiknya berada dalam bahaya. Ia merebut keris milik Roni dan berlari meninggalkan pria parubaya yang hampir kehabisan napas itu. Pantas saja dikejar dengan mobil itu tak terkejar. Dia orang gila. Di sisi lain, Enrico sibuk berlari. Ia mulai berpikir di mana jantung makhluk terkuat di tanah Banjar itu.
Ia berpikir jika menjadi Tako akan ia letakkan di mana jantungnya. Ada dua kemungkinan, antara berada di bagian tubuhnya atau meninggalkannya di satu tempat. Di mana? Pikirannya berusaha menebak tempat yang diduga merupakan persembunyian jantung Takao. Seekor kucing hitam berdiri seperti manusia tak jauh di depan Enrico. Pemuda itu menghentikan langkahnya. Perlahan sosok kucing itu menyeringai dan berubah wujud menjadi Mira. Enrico, berikan buku milik ibu. Tako berubah wujud menjadi sosok yang sangat dirindukan oleh En. Tako makhluk itu gemar mempermainkan perasaan manusia. Jangan pernah sekalipun berubah dalam bentuk itu, brengsek! Alan tiba-tiba datang dan menikam Tako dari belakang. Ia menusuk setiap bagian tubuh makhluk yang menyerupai sosok ibunya dan berharap menembus jantungnya. Alan, Enrico, mikir! Suara Roni sudah terngiang-ngiang di telinga mereka berdua. Kini En dan Al patuh lalu menyingkir dari Tako yang berusaha meregenerasi tubuhnya. Roni melempar plastik berisi minyak tanah ke tubuh Tako. Bola itu pecah dan melumuri tubuhnya. Roni melempar plastik berisi minyak tanah ke tubuh Tako. Ketika mengenai tubuh Tako, bola itu pecah dan melumuri tubuhnya. Dengan cepat Roni menyalakan pemantik dan melempar benda tersebut ke arah Tako. Matilah berdebah! Seketika Tako terbakar hingga menjadi abu. Apa dia udah mati? Tanya Alan yang menatap makhluk itu terbakar. Entah, itu urusan Tuhan. Roni berjalan ke mobil diikuti oleh kedua anak buahnya. Dalam perjalanan pulang, Alan meminjam jurnal Sagara dan mencari sesuatu. Pemuda itu menemukan apa yang ia cari, yaitu leak. Benar saja, semua yang diucapkan oleh Roni persis dengan apa yang tertulis di jurnal itu. Kenapa mereka mengincar jurnal ini? Karena di sana tertulis bagaimana cara memusnahkan masing-masing dari mereka. Jurnal itu adalah sebuah tutorial membantai iblis. Ibu yang menulis ini semua? Bukan, jurnal itu milik Rudy. Rudy menyadari sesuatu dan mulai menulis semua ensiklopedia tentang asal-usul dan cara mengalahkan iblis-iblis ini. Apa yang ayah sadari? Entah, aku hanya menerka-nerka. Hantu Tako, anak Sima, Lea. Normalnya setiap daerah memiliki legendanya masing-masing di tanah mereka, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa ditemukan di tempat lain. Namun munculnya makhluk-makhluk itu di tempat yang tak seharusnya menimbulkan tanda tanya besar. Seolah alam mengisyaratkan bahwa bencana besar akan segera terjadi, dan Rudy menyadari itu. Jelas ini ada kaitannya dengan keluarga Sagara. Pria itu seperti menghilang dengan memikul beban yang berat. Alan dan Enrico tak berkomentar mendengar itu. Tak ada jalan untuk kembali. Kalian telah memilih jalan ini. Selamat datang Sagara bersaudara, Alan dan Enrico. Seminggu setelah berlalu semenjak kejadian terakhir, selama 7 hari ini tidak ada hal aneh dan tidak ada perburuan. Rona hanya pergi bekerja sebagai supir taksi. Sementara Al dan En sibuk mengurus rumah dan melakukan beberapa aktivitas lain di luar pergaiban. Alan lebih sering melatih kemampuan fisik akibat 2 kali rekor yang kurang bagus ketika berhadapan dengan mereka yang berusaha melukai dan merebut jurnal keluarganya. Ia terus melatih akurasi bidikan dan juga mempertajam seni bela dirinya yang sempat ia dapatkan dari ekskul sekolah dulu. Sementara itu Enrico lebih sering menjelajahi internet untuk mencari informasi-informasi tentang kejadian-kejadian aneh yang terjadi belakangan ini. Ia juga mempelajari beberapa bahasa guna memperdalam perlafalan mantra. Menurut jurnal Rudy, makhluk gaib terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah roh. Roh adalah makhluk tak kasat mata yang berwajah menyeramkan. Mereka tidak bisa asal disentuh karena tidak memiliki wujud fisik. Biasanya roh merupakan sisa dari orang yang sudah meninggal dan bergentayangan. Jenis ini biasanya tidak bisa menyakiti manusia secara fisik, tapi mereka dapat menyakiti manusia secara mental dan psikis. Jenis yang kedua adalah jin, atau sering juga dikenal sebagai siluman.
Mungkin Takao dan anak Simo masuk ke dalam kategori ini, yang mana mereka merupakan makhluk sakti yang dapat menyakiti manusia karena memiliki wujud fisik. Tentunya hal sebaliknya berlaku juga pada mereka. Siluman memiliki beberapa wujud seperti binatang buas atau makhluk cryptid lainnya. Dan ada juga beberapa kasus di mana manusia pengguna ilmu hitam yang menjalin kontrak dengan iblis termakan oleh kesaktian mereka sendiri, lalu merubah wujud mereka menjadi sosok siluman mengerikan. Dan yang terakhir adalah pemuncak rantai makanan di alam mereka, yaitu iblis. Iblis merupakan makhluk kuno yang sudah hidup berjuta-juta tahun. Konon mereka sangat jahat dan memiliki keabadian. Iblis merupakan penghuni neraka. Beberapa dari mereka turun ke bumi dan membuat kerusakan. Iblis merupakan makhluk yang datang membawa petaka dan mara bahaya. Mereka adalah simbol bencana. Anne berjalan agak cepat menghampiri Alan yang sedang berlatih di halaman belakang. Dilihatnya kakaknya yang sedang berbaring di lantai karena letih. Alan menatap Anne yang sepertinya menemukan sesuatu. Lihat ini. Apa? Tak seperti Enrico yang memiliki pengetahuan luas, Alan lebih menggunakan otot ketimbang otaknya. Sekarang saja ia sedang memicingkan mata menatap jurnal yang disodorkan adiknya, berusaha mencari apa yang dimaksud dari kalimat yang sedang ia baca saat ini. Iblis mengacu pada petaka dan mara bahaya. Mereka adalah bencana. Terus Paman Roni bilang kalau makhluk-makhluk yang seharusnya menjaga teritori mereka malah muncul di tempat lain. Itu merupakan aktivitas gaib yang gak wajar. Seharusnya mereka mendiami satu wilayah yang menurut mereka adalah rumah atau kerajaan mereka. Menurutmu, kenapa Takao, anak si Malaya, dan entah apa selanjutnya muncul di sini? Bukannya itu terlalu aneh, mengingat saat ini mereka jauh dari tanah asal legendanya. Roni bilang bahwa mungkin alam sedang mengisyaratkan satu pertanda bencana. Sesekali Alan menggunakan otaknya, raut wajah tiba-tiba berubah, matanya terbelalak seolah menemukan petunjuk. Bencana. Di sini tertulis jika iblis merupakan simbol bencana. Apa menurut kakak, ini ada kaitannya dengan sesuatu yang ayah buruh? Rudy, orang itu asing. Bahkan tanpa jurnal yang kamu pegang itu, kita nggak akan tahu kebenarannya. Kita nggak tahu siapa pria itu, En. Jangan panggil dia ayah. Sebab yang namanya ayah adalah pria yang melindungi keluarganya, bukan malah pergi. Kini mereka berdua bertatapan tanpa kata yang terucap hingga sebuah kaleng minuman yang masih berisi terjatuh mengenai kepala Alan. Aduh. Minum itu, lalu hadapi aku. Roni yang baru saja pulang langsung membuka seragam birunya dan mengambil tongkat kayu di pinggir halaman. Dalam seminggu ini apa yang telah kudapatkan, bocah lemah? Alan beranjak dan mengambil tongkat kayu miliknya, melempar kepalaku hingga benjol. Sudah waktunya melampaui paman ini ternyata. Bisa-bisanya orang itu malah menyalakan rokok. Alan berlari dengan niat mengalahkan Roni. Memang selama seminggu ini Alan dan Roni sering beradu argumen dan tidak jarang mereka sedikit bermain-main. Kadang menggunakan tangan kosong dan terkadang menggunakan tongkat kayu. Roni sudah masuk ke dalam jarak serang Alan. Kini pemuda itu hendak memukul kepala Roni. Tetapi om-om itu memutar tubuhnya sambil menendang tangan Alan hingga tongkatnya terlempar. Jika aku adalah Takao yang menyamar menjadi diriku, sudah pasti kau akan langsung mati. Banyak makhluk yang dapat berubah bentuk, tapi hanya beberapa yang dapat meniru bentuk fisik manusia. Jika kalian menemukan jenis ini, kalian bisa saja terbunuh karena mereka memiliki wujud fisik. Mereka itu pintar, menggunakan wujud manusia dan memainkan perasaan kita. Mereka akan memohon ampunan ketika mereka kalah dan ketika kalian lengah. Itulah akhir kalian. Mereka yang akan membunuh kalian dengan tipu dayanya. Roni beranjak pergi masuk ke dalam rumah. Di sisi lain Alan merasa marah pada dirinya sendiri karena masih terlalu lemah dan belum bisa memberikan perlawanan barang secuil. Roni yang baru saja selesai mandi sore langsung mengenakan pakaian casual bernuansa biru gelap. Ia mengambil jaket dan juga sebuah tas di punggungnya. Dari dalam tas terlihat satu benda panjang yang terbungkus kain berwarna putih.
Benda itu terlalu panjang sehingga Roni tidak dapat menutup tasnya dengan sempurna akibat terhalang oleh benda itu. Mau kemana? Bekerja. Kenapa seragamnya nggak dipakai? Pekerjaan yang lain. Alan tiba-tiba bangun dari duduknya dan mengambil jaket. Mau kemana kau? Berburu kan? Ya, aku adalah seorang pemburu, tetapi kalian belum siap. Jadi diam di sini dan jangan kemana-mana sampai aku kembali. Alan tidak memberontak, tapi Enrico menahannya. Untuk saat ini kita cuma beban kalau ikut dalam perburuan. Paman Roni selalu menolong kita kan? Dia nggak fokus dalam urusannya kalau harus memburu sambil melindungi dalam waktu bersamaan. Alan menghela napas panjang tanda pasrah dan mengalah. Setelah Enrico berhasil meredam emosi Alan, Roni berjalan keluar dan masuk ke dalam mobilnya. Di sisi lain, Enrico berjalan menabur garam di pinggiran dinding dalam rumah. Roni berpesan pada Enrico untuk menabur garam kasar sebagai pelindung ketika Roni sedang keluar rumah di malam hari. Seharusnya kita ikut kan? Ucap Al sambil duduk di sofa. Ia tampaknya belum benar-benar meredam emosinya. En yang baru saja selesai dengan urusannya kini berjalan ke arah Al sambil tersenyum. Kakak kan penakut sama hal gaib. Waktu kakak pertama kali bisa ngeliat mereka, ekspresi kakak itu lucu. Dan lagi, sejak beberapa kejadian kemarin kakak selalu teriak waktu melihat mereka. Kakak bukan tipikal orang yang mau repot-repot sama hal yang kakak kurang minatin, iya kan? Kenapa sekarang malah ikut Paman Roni? Kakak khawatir sama Paman Roni kan? Khawatir? Mending jelatin garam hitam di pinggiran tembok. Garam hitam. En menoleh ke arah pintu. Dia tatapnya garam-garam kasar berwarna putih yang perlahan merembet menghitam. Hampir ke seluruh sisi yang ia lalui belum lama ini, melihat ekspresi Enrico, Al mulai was-was. En, kenapa En? Lampu tiba-tiba saja berkedip, membuat dua bersaudara itu serempak menatap lampu dan berujung pada saling pandang. Belum sempat berkomentar, mereka dikejutkan dengan ketukan pintu yang cukup keras. Alan, Enrico, buka pintunya cepat. Hei, kalian baik-baik saja kan? Jawab aku. Itu Roni, tampaknya kali ini dia dalam masalah. Alan hendak berjalan untuk membuka pintu, tapi En menarik tangannya. Kalau paman mau masuk, dia tinggal masuk. Ada sesuatu yang bikin dia nggak bisa masuk ke dalam rumah. Percayalah, apapun dan siapapun yang ada di balik pintu, itu bukan Roni. Alan, Enrico, buka pintu, aku bisa mati. Mereka ada di sini, cepat. Alan, Enrico. Di saat kedua manusia itu panik dan bingung, tiba-tiba suasana mendadak hening. Suara itu hilang bersamaan dengan bola lampu yang pecah hingga membuat isi rumah menjadi gelap. En, aku bakal jujur sekarang. Kenapa aku mau ikut sama Roni itu adalah karena aku merasa aman. Dan sekarang orang itu pergi entah kemana. Jauh dari Roni bikin aku ngerasa gak nyaman dengan semua keganjilan yang terjadi. Tenang, kalau kita sama-sama, gak akan ada hal buruk yang bakal terjadi, Kak. Enrico berkata seperti seorang pemberani, tapi nyatanya ia sedang gemetar. En mengambil jurnal merah milik keluarganya dan mulai mencari-cari halaman diterangi cahaya ponsel. Ketika ia sampai pada satu halaman, En mulai bergumam sesuatu. Sepertinya ia sedang membaca sebuah mantra atau apapun itu. Melihat En yang sedang berusaha, Al tidak mau kalah. Ia berjalan dan mengambil sebuah pisau di meja makan yang tidak jauh darinya. Lalu menatap sekelilingnya dengan waspada. Setidaknya jika itu sejenis jin siluman, Alan bisa menikamnya. Ia berjalan mundur hingga menyentuh punggung En. Kita saling jaga punggung En. Tetapi posisinya bukan dari belakang, melainkan dari arah samping. Mungkin karena gelap, Al tidak fokus melihat. Ia hanya berjalan ke arah siluet Enrico dan menghadap belakang untuk menjaga punggungnya dengan sebilah pisau. Al, jangan mengganggu, aku sedang membaca mantra untuk mengusir mereka. Mengganggu apa? Kini mereka berdua menyadari bahwa bukan Enrico yang berada di belakang Alan. Dan Alan sedang tidak berada terlalu dekat dengan Enrico, sehingga ia tidak mampu menarik jurnal yang sedang dibaca oleh En. En refleks merogoh kantong celananya, mengambil sebuah botol yang memiliki lubang di tutup botolnya.
Ia menyiram sesuatu yang menarik jurnalnya dengan air itu. Sontak membatarikan di jurnalnya menghilang. Air itu berisi air garam. Sedangkan Alan memutar tubuhnya dan memukul sesuatu yang berada di belakangnya. Tetapi sebelum menyadari itu, sesuatu yang berada di belakang Alan sudah tidak berada di sana, membuat pukulannya meleset. Suara tangisan anak bayi mulai terdengar. Anaxima. Enrico, nyalakan ponselmu. Aku ingin tahu posisimu. Ponselku tiba-tiba mati waktu kamu jalan ke meja makan tadi. Dalam posisi ini, Tako sangat diuntungkan. Dia bisa berubah dan menipu salah satu di antara kita. Dan jika ia tak berubah, mungkin kita akan saling menyerang karena rasa curiga. Benar kata Paman Roni, makhluk-makhluk ini sangat pintar. Lari ke halaman, setidaknya di sana ada penerangan dari cahaya bulan. Jangan, itu bukan aku. Yang sudah berada di luar pintu halaman akhirnya menoleh kembali ke dalam. Pintu tiba-tiba saja tertutup. Menipu manusia itu sangat mudah ya. Kau tahu aku baru saja membunuh pria ini sebelum menemukan tempat persembunyian kalian. Tako menjelma menjadi Roni mulai menyeringai. Tidak mungkin. Paman Roni itu kuat. Kau sedang memprovokasiku dengan kebohonganmu kan? Aku pikir hanya saudaramu saja yang bisa bicara kotor. Dan pria ini terserah mau percaya atau tidak. Sementara itu Anne terus membaca salah satu bait mantra pada halaman bukunya. Tubuh Tako mengeluarkan asap. Baca saja terus. Memang sakit sih, tapi untuk selevelku ini terlalu payah. Anne, Tako itu punya wujud fisik kan? Percuma dibaca-bacain. Satu-satunya cara bunuh dia itu cuma dihancurin jantungnya. Sial, aku juga tahu itu. Tapi di mana jantungnya? Aku pernah menusuk dadanya. Roni pernah menghantamnya dengan shotgun. Dan Alan mencabik-cabik dengan keris. Tapi Tako tidak pernah mati. Jika aku jadi dia, aku pasti meletakkan jantungku di satu tempat, tetapi tempat yang cukup dekat, sehingga aku tidak perlu khawatir seseorang menemukannya dan menghancurkannya. Jadi di mana itu? Pada satu titik Enrico merubah raut wajahnya. Kenapa tak kau mau repot-repot mengurus bayi manusia dan memberikan sebagian kesaktiannya? Anaxima. Mendengar ucapan Enrico membuat kedua mata Tako berkedut. Ekspresinya tidak terlihat senang. Dan melihat ekspresi Tako, Anne jadi semakin yakin bahwa tebakannya benar. Al, cari Anaxima, bunuh dia. Anaxima adalah jantung Tako. Kau pikir kenapa Anaxima gemar memakai jantung korbannya? Ternyata begitu cara mainnya. Anne menyeringai ke arah Tako, berusaha mengintimidasinya. Jangan berani-berani melukai Anaxima. Tako meraung dan langsung melesat ke arah Enrico dengan cepat seperti orang tua yang tidak sudi anaknya disakiti. Tako mengeluarkan sakarnya dan menerjang Anne, namun Enrico melompat dan berhasil menghindari serangan tersebut. Enrico! Jangan khawatirkan aku. Lakukan saja tugasmu sendiri. Aku akan menahan makhluk ini selama mungkin. Mendengar adiknya berkata seperti itu, Alan merasa tidak punya pilihan lain. Lebih dari Anaxima, musuhnya adalah waktu. Aku harus membunuh bayi itu sekarang juga sebelum hal buruk terjadi pada Enrico. Alan dan Tako kini memiliki sorot mata serupa, sorot mata yang ingin melindungi. Dari dalam kantong celananya, Alan mengambil korek zippo hitam dengan ukiran pentagram. Korek itu adalah korek milik Roni yang ia curi sebelum Roni pergi tadi. Roni pasti kesal karena ia tidak bisa merokok dalam perjalanan malam ini. Ketika Alan menerangi ruangan dengan koreknya, ia melihat bercak darah dan darah itu mengikuti setiap langkahnya. Pusatnya adalah di tempat ia berpijak. Alan merasakan ada sesuatu yang mengalir dari balik pakaiannya. Anaxima mengoyak jantung manusia dari punggung belakangnya. Orang yang menemukan Anaxima akan merasa iba dan menggendongnya. Tanpa sadar bahwa Anaxima sedang menggerogoti punggungnya, korbannya meninggal tanpa menyadari apapun. Alan pernah mendengar kalimat barusan dari Enrico. Sontak ia memegang punggungnya. Kini tangannya menyentuh kepala.
Sejujurnya ia gemetar, tetapi Alan memberanikan diri untuk mencengkeram kepala itu dan membantingnya ke lantai. Seketika itu rasa sakit mengalir ke sekujur tubuhnya. Punggungnya terluka akibat digerogoti anaksima yang tak terdeteksi. Alan menjerit kesakitan sambil memegangi punggungnya. Beruntung ia menyadari sebelum luka itu lebih dalam dan mengoyak jantungnya. Di sisi lain, Enrico menoleh ke arah pintu ketika mendengar jeritan Alan. Memangnya ada waktu untuk mengkhawatirkan orang lain? Tako kembali menerjang, tetapi lagi-lagi Anne mampu menghindari serangan itu. Namun kali ini ia terjatuh karena kakinya tersandung sesuatu. Kau lihat sekali menghindar seperti belut. Ya, aku memang terlatih untuk itu. Anne menyadari apa yang ia tendang barusan sambil bergerak mundur. Anne meraih pistol yang sering ia gunakan untuk latihan menembak. Pistol itu terlempar dari kotak yang tak sengaja ia tendang. Pistol senapan angin ini tidak berbahaya jika ditembak dari jarak 15-20 meter. Tapi dari jarak dekat senjata ini cukup berbahaya dan mampu melukai kulit. Dalam beberapa kasus bahkan mampu melubangi kepala. Aku akan ingat pesanmu, Paman. Dengan cepat ia mengerahkan pistol itu ke arah kepala Tako dan menembaknya. Mendengar suara tembakan, Al tahu bahwa itu adalah Anne yang berusaha menyerang. Kini bukan waktunya meringis kesakitan. Ia menatap anaksima yang merangkak ke arahnya dengan cepat dan dengan langkah tertati. Alan berusaha untuk kabur dan memikirkan sebuah cara untuk membunuh anaksima, mengingat bayi itu memiliki kecepatan dan hawa keberadaan yang sangat tipis, membuatnya sulit untuk ditangkap dan dideteksi. Alan kabur hingga dirinya terpojok di pinggiran dapur. Di belakangnya hanyalah wastafel kering yang jarang digunakan mengingat keran air di sana mati. Namun dirinya mengingat sesuatu bahwa ketika ia dan Anne memasak untuk makan malam mereka semua, minyak tanah yang digunakan untuk menyalakan kompor berada tidak jauh dari wastafel itu. Sambil tangannya bergerak pelan mencari minyak tanah, Alan tetap memperhatikan anaksima dengan kedua matanya yang sudah mulai terbiasa dengan kegelapan. Nah, Alan berhasil mengambil minyak itu, tetapi karena gelap dan agak terburu-buru, minyak itu malah tumpah ke wastafel. Sial! Menyadari Alan melakukan sesuatu, anaksima segera merangkak kembali ke arah Alan. Melihat bayi itu bergerak ke arahnya dengan gigi-gigi yang menyeramkan, Alan terlihat panik. Minyak tanah yang menjadi harapannya kini tumbah. Ketika anaksima melompat untuk menyerang, waktu seakan melambat untuk Alan. Secara refleks, ia menunduk untuk menghindari terjangan anaksima. Ketika anaksima meleset dari serangannya, ia justru mendarat di dalam wastafel yang berisi minyak tanah itu. Nalar Alan bergerak cepat, ia langsung menyalakan korek Zippo. Maaf, aku harus membakar rumah ini dan membuat kita menjadi gelandangan. Ia bergerak mundur sambil melempar korek yang menyala itu ke arah wastafel. Di sisi lain, Enrico yang terlihat pucat karena sudah melubangi kepala Tako dan membuatnya marah, hanya bisa pasrah pada hidupnya. Senjata seperti ini memang tidak bisa membunuhku, tapi kau harus tahu, rasanya sakit. Tako yang marah mengeluarkan peluru di kepalanya dan hendak menghujamkan kuku-kukunya untuk membunuh Anne. Tetapi tiba-tiba gerakannya terhenti, tubuhnya perlahan terbakar. Tako terlihat menjerit dan kesakitan. Enrico merangkak mundur menjauh dari makhluk tersebut. Ia hanya bisa menyaksikan Tako terbakar hingga sosoknya berubah menjadi abu, tepat di hadapan Enrico. Alan berhasil, ucap Anne sambil tertawa dengan napas hampir habis dan tubuh penuh luka gores. Ia memang mampu menghindari serangan fatal Tako, tetapi beberapa goresan tidak bisa dihindari. Anne berusaha bangkit dan berjalan ke dalam rumah. Enrico, tolong. Anne yang baru saja masuk dikejutkan dengan tampang Alan yang terlihat panik dan berusaha untuk memadamkan kobaran api. Mati ini kita dibunuh Roni. Enrico yang terlihat panik langsung mengambil handuk tebal dan membasahinya di kamar mandi. Lalu berlari dan menutup wastafel yang penuh dengan kobaran api itu hingga padam seutuhnya tertutup handuk basah yang ia gunakan. Suara pintu terbuka dan langkah kaki berjalan masuk membuat Alan dan Enrico saling bertatapan. Lalu serempak menatap ke arah pintu. Roni masuk ke dalam dengan tampang datar.
Roni apa bukan? Entah. Mereka menghampiri Roni yang berdiri di tengah ruangan sambil menatap mereka berdua di tengah kegelapan. Ketika jarak mereka sudah dekat, Alan melemparnya dengan garam dan Enrico membacainya mantra. Bocah-bocah tolol. Yang ini asli, En. Iya, bocah-bocah gak beres. Roni menekan saklar lampu, tetapi akibat belingnya ia injak, Roni baru menyadari bahwa lampu di rumahnya pecah berantakan. Ia berjalan untuk mengambil lampu cadangan dan langsung memasangnya. Ketika semua sudah beres dan keadaan menjadi terang kembali, Roni menatap seluruh rumah yang berantakan seperti kapal pecah. Apa yang kalian lakukan dengan rumah? Ucapannya terhenti ketika menatapi garam-garam yang menghitam dan wastafel yang gosong terbakar. Ditambah Alan dan Enrico yang tidak terlihat baik-baik saja. Seketika itu Roni tahu apa yang terjadi. Jadi mereka mendapatkan kalian. Tako dan Alaksima berhasil menemukan kami. Namun kami berhasil mengatasi mereka. Aku berhasil mengulur waktu dan Alan berhasil membakar Alaksima yang merupakan jantung dari siluman Takau. Alaksima adalah jantung Takau. Sebenarnya tindakan kalian itu merugikan jika kalian adalah pro. Seharusnya kalian mengancam Takau menggunakan Alaksima dan mengorek informasi mengapa Takau mengejar jurnal yang kau punyain. Namun di luar itu semua kerja bagus. Takau adalah salah satu siluman terkuat di Tanah Banjar. Tentu saja untuk pemula seperti kalian cukup beruntung bisa bertahan dan bahkan membunuh makhluk yang selama ini tidak bisa terbunuh. Menemukan jawaban bahwa Alaksima merupakan jantung dari Takau adalah sebuah pemikiran yang jenius. Dan membunuh Alaksima juga merupakan sesuatu yang hebat. Good job, boy. Tapi bukan berarti kalian bisa bersantai. Kalian harus membereskan semua ini. Roni menatap rumahnya yang hampir tidak berbentuk lagi interiornya. Mengapa tidak terpikirkan untuk mengorek informasi dari siluman Takau, En? Dasar bodoh. Enrico menyesali kesempatannya untuk sedikit lebih dekat dengan kebenaran yang ia cari. Rasa-rasanya seperti ia sudah dekat dengan sesuatu, tapi ia membuang itu semua begitu saja. Namun melihat Alan dan Enrico yang terluka, Roni mengelus rambut kepala mereka yang tidak pernah merasakan itu sejak kehilangan orang tuanya. Pertama-tama obati dulu luka kalian. Lalu istirahat, membereskan ini semua bisa kapan saja. Tuturnya halus seperti berusaha menjadi orang tua Alan dan Enrico. Roni tersenyum sambil berjalan ke tempat handuk. Ia hendak mandi sepulang memburu. Namun langkahnya terhenti menatap handuk yang kosong di wastafel. Seketika itu urat di lehernya muncul mengingat handuk itu adalah handuk miliknya. Rupanya berdua ini memang tidak tahu diuntung. Malam ini kalian harus begadang untuk membereskan semua kekacauan ini. Dan untukmu, Alan, sebaiknya kau berusaha mencari pekerjaan untuk mendapatkan uang. Sebab aku tidak akan memberikanmu makan lagi. Sekian. Dan terima kasih buat Erza Pratama yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Slamet memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata Kang Slamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.